Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada. Saya berada di mana saat ini. Terlihat di belakang saya generasi-generasi milenial, termasuk pembinanya. Pergaulan anak muda kita saat ini atau adik-adik kita yang masih muda, ya kalau kita melihat ada yang masih dalam batasan, ada pula yang sudah di luar batas. Bagaimana sih seharusnya pergaulan generasi-generasi muda kita? Mari kita simak penuturan adik-adik kita berikut ini. Ya, adik boleh minta tanggapannya? Kalau menurut saya tergantung dari orangnya. Dia mau pegangan tangan atau tidak kan tergantung dari orang, kan orang beda-beda. Ya. Tapi kalau menurut prinsip adik bagaimana? Kalau menurut saya Lebih cenderung ke situ atau tidak suka dengan yang begituan? Jujur, ya jujur. Gimana? Tapi kalau berteman dengan laki-laki begitu, maksudnya sewajarnya lah saja. Jadi maksudnya jangan sampai kayak pegangan tangan. Kalau duduk pendampingan ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Tapi di situ dalam batasan sewajarnya. Oke, kalau ada bagaimana? Sama. Sama dengan itu. Oke. Menurut saya sih itu terlalu berlebihan karena cuma sebatas teman. Ya harusnya nggak sampai pegang-pegangan tangan. Mungkin kalau misalnya nongkrong sama-sama ya wajar, tapi kalau sampai bonceng berdua sampai pegangan tangan yang terlalu berlebihan itu saya rasa sudah nggak baik bagi anak-anak muda zaman sekarang. Oke, makasih banyak. Sekolah di mana, Dek? Sekolah di SMP sini, SMP Negeri 3 Toli-Toli. Oke, makasih deh ya. Sahabat sekalian rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa Siti Aisyah pernah difitnah karena saat itu beliau ketinggalan dari pasukan, di mana saat itu beliau ditemukan oleh Safwan bin Al-Mu'attal. Dan Safwan bin Mu'attal saat itu tidak berkata apa-apa, melainkan hanya perkataan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah pun tidak mengucapkan sepatah kata. Lalu kemudian Safwan bin Al-Mu'attal menundukkan untanya, lalu Sayyidatuna Aisyah naik ke unta itu dan menyusul pasukan Rasulullah SAW. Itu tanpa berbicara apa-apa, tanpa ngomong apa-apa, tapi fitnahnya luar biasa. Bagaimana dengan pergaulan saat ini? Sudah sama-sama SMS-an, telepon-teleponan, bahkan jalan bersama. Jadi wajar kalau misalkan fitnahnya menjadi luar biasa. Sahabat sekalian rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan umatnya, termasuk dalam bergaul. Terlebih itu adalah wanita. Mengapa Islam memerintahkan wanita maupun laki-laki saat berpandangan itu menundukkan pandangan? Tentu untuk menjaga hati umatnya. Demikian pula dalam bergaul, sahabat sekalian, bersentuhan dengan lawan jenis, berdua-duaan, itu semuanya termasuk hal-hal yang tidak diharapkan dari ajaran agama Islam. Saya berikan satu analogi, misalkan kalau kita membeli sebuah handphone di toko handphone misalnya, di sana kadang kita saat membeli, kalau handphone yang masih berada di dalam kotaknya, masih dalam boxnya, tentu handphone itu akan bernilai mahal. Tapi ketika kita sudah membuka, walaupun hanya 1 detik, belum dipakai sama sekali, maka harga handphone itu akan jatuh sama sekali. Saya kira begitu pula dengan wanita. Wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga auratnya, yang menjaga tubuhnya untuk tidak disentuh oleh lelaki yang bukan halal baginya, ya ibarat seperti tadi, akan bernilai mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita melihat, sahabat sekalian rahimakumullah, pakaian dengan merek yang sama, jenis yang sama, tapi kalau ditempatkan di tempat yang berbeda, yang satu ditempatkan dalam sebuah etalase misalnya, yang dimana pembeli tidak bebas menyentuhnya, yang satunya diletakkan di atas sebuah karpet, di mana pakaian tersebut disentuh sebebas mungkin oleh pembeli.
maka harga pakaian yang berada dalam etalase jauh lebih mahal dibandingkan yang ada di atas karpet tersebut. Oke sahabat sekalian rahimakumullah, kesimpulannya dalam bergaul, Islam tidak melarang kita bergaul, tetapi ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan dalam bergaul. Menjaga aurat, menutup aurat, menjaga pergaulan, jangan sampai kita dengan bebas berdampingan, duduk berdampingan dengan laki-laki, berduaan apalagi, bonceng-boncengan, bersentuhan sebebasnya, dan itu tidak diharapkan oleh agama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video berikutnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.